gampang wong urip yen ton weruh urip pira uripe padha lan kebo anger kebo dagingipun halal yen pinanganno pan manungsa dagingipun yen pinangan mesti haram. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah la haula wala quwata illa billah. Langsung saja ini kepada saudara-saudara kita semuanya, baik yang ada di sini ataupun yang di luar. Kita pada malam hari ini mau berbincang-bincang mengenai hal yang sangat penting yang perlu dilakukan mungkin kajian atau pendalaman yang lebih ya Pak dari ungkapan-ungkapan penyampaian-penyampaian selama ini. Gimana Pak? Ada hal yang sekiranya bisa digambarkan di sini? Harusnya seperti apa yang harus disampaikan? Kalau dari sudut pandangnya Pak Dwi Basuki ini harus membicarakan tentang apalagi ini yang paling penting. Yang paling penting, semuanya penting Pak, tapi mencari yang paling penting. Terima kasih Pak Guru. Jadi ketika saya mengikuti tayangan materi tentang Awwaluddin Ma'rifatullah, pada saat itu disampaikan tentang awal mengenal agama adalah ma'rifatullah, mengetahui atau paham tentang Allah. Pada saat itu beliau atau Pak Guru kita menyampaikan bahwa tugas untuk mengenalkan, memahamkan tentang Allah memilih utusannya untuk era terakhir dalam kehidupan manusia, dalam dekade terakhir. Utusan terakhir adalah Rasulullah Muhammad SAW yang cara mengenalkan Allah adalah pada 4 sisi atau 4 bagian. Pertama, dikenalkan tentang zatnya, dikenalkan tentang asmanya, sifat dan af'alnya. Pada saat itu dijelaskan untuk mengenalkan Allah pada sisi zat, Allah itu sangat membingungkan. Karena tidak bernama, tidak bertempat, tidak berjenis kelamin, dan sebagainya itu membingungkan. Maka itu untuk tabu untuk dibicarakan setelah nanti kita lebih detail mengetahui. Kemudian Rasulullah mengenalkan tentang asmanya, sifatnya, dan afalnya yang dalam penjelasan beliau itu sangat mengherankan dan menakjubkan dari sisi asma, afal, dan sifatnya. Sebagai contoh, diterangkan oleh beliau bahwa bagaimana tidak mengherankan penciptaan langit tanpa tiang. Begitu kan? Kan sangat mengherankan. Nah, kemudian beliau juga memberikan satu langkah bagaimana cara mengaplikasikan, mengenal Allah di dalam kehidupan. Ada 7 langkah, 7 tahapan tentang pertama bersahadat, bukan membaca syahadat tapi bersahadat. Kemudian menegakkan sholat sampai kelima, dan ada tambahan 2 yang mungkin asing bagi kita, yaitu tentang bersabar dan bersyukur. Sabar dan syukur, dan syukur. Lah,
alangkah baiknya karena sabar dan syukur itu perlu pula dijelaskan dalam sesi tertentu Pak Guru. Artinya perlu dijabarkan apa sih pentingnya sabar, apa hebatnya sabar, sehingga orang nanti akan mencoba memiliki sifat itu seperti sifat yang Rasulullah berikan. Karena kalau kita melihat cerita dalam Al-Quran, ternyata ada perbedaan antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir, di mana Nabi Musa itu prototip orang-orang syariat yang nggak bisa bersabar. Ternyata sama-sama Rasul utusan, Nabi Musa gagal dalam bersabar karena dia hanya berlaku syariat. Artinya penampilan fisik saja. Sedangkan Nabi Khidir itu dalam sisi rasa. Lah kita harus memotot kedua-duanya. Sabar itu dijelaskan oleh Allah sebagai innallaha ma'as-sabirin. Itu beritanya. Artinya Allah memberi syarat kepada hambanya. Kalau mau bersama Allah ma'as-sabirin. Innallaha ma'as-sabirin itu berita yang menandaskan bahwa ada syarat kalau mau hidup bersama Allah. Harus sabar. Lah sabar itu kan sekarang orang mengaplikasikan sabar itu biasanya orang menderita. Ya gue menderita ya sabar gitu lah. Kalau syukur gambarannya orang lagi senang mendapat nikmat syukur. Padahal nikmat dimanapun kondisi sabar syukur itu harus dawam Pak. Tidak berhenti pada kondisional gitu. Nah, apa sih hadiahnya dalam orang bersabar? Sesuatu yang disebut oleh Allah itu punya ketinggian nilai, punya martabat tinggi. Dijelaskan pula, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyatan fadkhuli fi ibadati fadkhuli jannati. Itu adalah hadiah bagi orang-orang sabar. Di situ ada unsur ketenangan. Nah, setelah kita tahu berita tentang sabar, tentunya adalah mencari hal-hal yang menjadikan tidak sabar itu apa gitu. Sehingga kita tidak terjebak dalam membaca berita-berita tok. Kita hafal, innallaha ma'as-sabirin, hafal pisan. Tapi kita terjebak di dalam hal yang tidak bisa mencari apa sih hal-hal yang menyebabkan tidak sabar. Kayaknya seperti itu Pak Guru. Jadi dicontohkan, seorang Nabi Musa saja tidak sabar mengikuti Nabi Khidir karena beda persepsi. Nabi Musa persepsi orang-orang yang syariat ansih murni, sehingga dia membunuh orang lain, dia lari, bertemu dengan Nabi Syuaib dan sebagainya. Itu Nabi Yunus juga prototip tidak sabar. Rasulullah Muhammad sangat sabar. Lihat cerita-ceritanya. Ini kebetulan kan sedang maulid Nabi. Jadi tentunya kita kan bisa mengambil hikmah. Kalau kelahiran Rasulullah begitu misinya, lalu kita mendawamkan kelahiran-kelahiran dari yang Allah titipkan dari sisi 7 itu. Pikiran kita melahirkan apa? Pendengaran kita mendorong melahirkan apa? Penglihatan harus didorong melahirkan apa? Langkah kaki dan sebagainya. Sehingga betul-betul Allah itu tercermin dalam diri kita dengan judul sabar gitu. Oh, sudah bersama Allah gitu. Oke. Begitu Pak Guru. Iya. Berarti intinya sih bagaimana kita bisa menjadi orang yang sabar gitu ya. Terus tahu penyebabnya gitu. Iya, bagaimana ya kan biar bisa menjadi orang yang sabar. Iya. Nah, kan harusnya ngerti sih jadikan nggak sabar itu apa lah, nanti kan tahu akhirnya. Lu lingkupnya kan mulai dari diri sendiri. Rahasianya sabar Pak untuk mampu untuk bersamanya ya. Betul. Kalau nggak sabar ya gagal semua kan. Gagal semua. Semua ibadah akan gagal semua. Iya. Karena tujuan kita hidup sampai kita meninggal agar kita bisa bersama Allah. Ya, Manunggal kan sudah. Tema manunggal kan sudah dilakukan. Tapi praktek dalam kenyataan hidup. Maka Rasulullah itu hanya mempraktekkan, nyontoh nih, ini loh cara solusi dalam kehidupan sosial. Bukan di masjid, bukan di gereja, atau bukan di mana-mana, tapi dalam kehidupan nyata. Begitu Pak maksud. Kayaknya maksud dari pertanyaannya. Lebih main gitu lah. Ya memang endingnya sih harus sabar. Sabar adalah kekuatan yang sangat luar biasa. Nah, itu karena maksudnya. tidak ada yang bisa melawannya karena dia udah bersama Allah. Siapa yang bisa melawan Allah? Betul. Gitu kan, orang yang sabar adalah innallaha ma'as-sabirin.
bahwasanya orang yang sabar itu senantiasa bersama dengan Allah. Allah Maha mencintai juga kepada orang-orang yang sabar. Nah, iya. Sebagai syarat itu. Ya, ya. Bahkan ada itu kalau memangnya cuplikan sedikit sih di Al-Baqarah ya Pak, ada itu. Ya banyak sih, banyak Iya, ayat. banyak sekali. Saya ngambil umpamanya satu nih. Di Al-Baqarah ayat 155 ya. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Iya. Ya. Iya. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, Iya. kelaparan, Nah, gue kekurangan harta, Ya. jiwa, dan buah-buahan. Itulah ujian-ujiannya ya Pak. Betul. Sebenarnya Iya. ujian-ujiannya kan ini. Iya. Jadi karena ada rasa ketakutan, rasa kekhawatiran. Iya. Takut kekurangan ya ini. Iya. Jadi, وَلَنَبْلُوَنَكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh akan kami ini berarti tidak mandiri ya Pak. Iya. Jadi yang Allah menciptakan manusia juga sebagai penggoda bagi yang lain, menciptakan adanya keindahan dunia ini juga menggoda juga dan segala macamnya ini. Maka kami di sini dan sungguh kami akan memberikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan. Wah, kadang-kadang orang takut kelaparan, padahal nggak perlu karena kita apalagi manusia ya, sedangkan cecak tekek ya, yang dia tidak bisa terbang, dia merambat di situ saja, tapi makanan yang dimakan dia terbang aja dia bisa makan pada hidup begitu. Dan binatang melata itu sudah disediakan tempat makannya di mana-mana, sudah disediakan semuanya. Tapi kenapa kita yang punya pikiran kadang ketakutan gitu. Juga kekurangan harta. Kekurangan harta. Kita kan hidup di dunia ya Pak. Iya. Alam dunia, ngalamin nggon dunia kabeh ya kan. Jadi dimanapun kita ketemu dunia Pak. Iya betul. Melaku ngarep ketemu kebun kayak dunia, tanah berarti dunia, suket berarti dunia, Iya. pohon berarti dunia, binatang berarti dunia, dunia berarti dunia ya kan. Semua-muanya. Kalau kita kaji umpamanya saya melihat pohon kelapa gitu Pak. Pohon kelapa tinggal kita diilhaminya apa. Iya. Jadi begitu melihat pohon kelapa itu orang melihat janurnya, dia akan menjadi bakul kupat Pak. Iya. Jika orang melihat pohon kelapa yang dia lihat belaraknya, dia akan menjadi bakul sapu. Iya. Jika kita melihat yang dilihat itu manggarnya, bunganya, dia akan menjadi bakul gula, jadi tukang deres. Jika yang dilihat dawegannya, dia akan menjadi tukang degan ya Pak. Iya. Jika dilihat yang tua, dia akan menjadi bakul kelapa. Iya. Kalau yang dilihat pohonnya ditebang jadi bakul gelugu Pak. Iya. Itu harta semuanya. Kenapa mesti bingung? Kenapa mesti takut? Iya. Ya kan? Iya. Gitu. Dan lain-lain. Yang lain lihat apa saja. Bahkan lihat kotoran sapi, Jadi kotoran kambing, kotoran ayam, kotoran kelinci, kencingnya dan segala macamnya. Gitu. Maka gini, jika kamu menganggap sesuatu di dunia ini tidak berguna, maka kamulah yang tidak berguna. Jadi itu banyak orang yang ketakutan karena orang-orang itu orang-orang yang belum berguna kalau belum sabar Pak. Iya. Gitu. Nah maka itu hanya sebuah gambaran-gambaran dari ujian-ujian. Juga takut, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar kayak gitu. Nah ini kalau sudah mampu seperti itu ya ini kalau mengambil segini aja sini sebenarnya kalau orang yang mau berpikir ya Pak, ini udah cukup. Terus ngapain saya mesti khawatir? Toh semuanya sudah dicukupi. Nah, Tapi ada hal yang lebih rahasia lagi Pak.
lebih rahasia lagi dari hal ini. Begini, ini menyambung kepada apa yang tentang kemarifatan kemarin, Pak. Iya. Kemarifatan itu kan sebenarnya jalur secara umum yang dipakai sama orang kan ada sebuah hadis ya, yang ceritanya hadis man ngarafa nafsahu faqad arafa rabbahu itu. Masalahnya bukan hadis ya? Hah? Bukan hadis. Bisa itu, kalau yang saya tahu itu justru itu ungkapan yang keluar sebenarnya dari Ibnu Arabi kalau Iya, nggak salah. jauh kan kehidupan Arabi dan Rasulullah jauh. Nah, tapi saking bekennya Iya, itu setara akhirnya lah ya. tertarik iya dengan Hampir setara. digambarkan sebagai Hadis. hadis kayak gitu. Tapi itu memang kebenarannya ya bisa sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang lain, Pak. Iya. Sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang lain. Juga itu gimana sih? Pernah juga ada ungkapan hadis yang menyatakan bahwa gimana sih Bang Yayang? Yang artinya gini. Insan itu adalah rahasianya Allah dan Allah itu rahasianya adalah insan. Gimana Pak? Wa anasiruhu ya. Ya yang kayak gitu. Al insanu siri wasiri sirahu. Kayak gitu kalau nggak salah itu ya. Ya, Kalau saya nggak begitu fasih di kayak gitu. Tapi intinya itu. Jadi sesungguhnya rahasianya Allah adalah insan. Iya. Rahasianya insan ya. Allah, ya. Ada Allah itu sendiri. Jadi memahami di situ. Ini kalau saya lebih condong yang dengan bahasa Jawanya, Pak. Jadi kenapa menjadi rahasia? Karena menungso sejatine iku rasa ningsun. Ya, setuju. Jadi menungso sejatine itu rahasianya Allah. Begitu. Jadi menungso sejatine iku rahasiane Allah. Ya artinya kan untuk mendukung kalimat itu iya, kan ya memang itu sebenarnya kalau diganti bahasa Jawa. Enggak, artinya gini. Rahasia di dalamnya kan bisa diurai. Kalau saya condong rahasia itu ada di 7 amanat itu. Iya. Makanya. Iya, termasuk itu nanti. Jadi di situ. Jadi begitu sudah memahami bahwa menungso sejatine iku rahasia Allah. Menungso sejatine iku rasaning ingsun dan ingsun sejatine rasaning menungso. Jadi ada sama-sama menjadi rahasianya, Pak. Sama-sama membawa rahasianya. Jadi kalau ingin mengenal Allah ya mengenal sejatinya manusia. Iya. Kalau sudah mengenal sejatinya manusia, sama saja mengenalnya. Ya gitu. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Ya karena itu yang namanya kemarin diungkapkan bahwa ada memahami akan yang kuasa, kita memahami dari 2 hal. Dari satu sisi kesempurnaan zatnya, gitu, esensi zat, dan yang kedua adalah esensi nama dan sifat. Gitu yang kita bahas hari-hari, tiap hari adalah pada nama dan sifatnya, karena pada esensi zat tidak ada yang mampu kayak gitu. Tapi karena dia memang tidak ada yang mampu untuk bisa memahami ke sana, maka dia menampakkan dengan sifatnya, dengan nama dan sifatnya. Itu semuanya dilakukan karena atas perbuatan atau kehendaknya Allah. Itulah menjadi memahami akan adanya zat, sifat, asma, dan af'alnya. Akhirnya sampailah kepada dari zat, kemudian dari esensi zat itu, kemudian dari menampakkan kepada sifat dan nama itu, sehingga dari nur yang nur kamal itu terus kemudian jadi nur Muhammad di situ. Maka disitulah keluar ungkapan Allahumma siapa Tuhan dan siapa Tuhan dan siapa hamba, siapa Tuhan dan siapa hamba. Maka siapa Allah, siapa ya siapa Tuhan, siapa hamba, gitu tuh bahasa yang keluar dari Nur Muhammad, gitu karena saking takjubnya. Maka di situ maka kemudian sudah mulai muncul adanya sebuah ungkapan yang saling
seksen-sineksenan Pak, Iya. menjadi saksi, saling menyaksikan itu. Jadi bahwa aku adalah Tuhan dan engkau adalah hamba. Tapi aku ada karena engkau, dan engkau ada karena aku adakan. Kayak gitu. Jadi yang menzohir itu adalah Allah yang menzohir. Kayak gitu. Berarti yang zohir itu siapa? Allah sendiri. Iya, lah disitulah maka menjadi rahasia. Hal tersebut kemudian digeser nih pemahamannya Pak. Digeser pemahamannya. Ini kita bahasnya Nur Muhammad ya Pak. Iya. Nur Muhammad di situ adalah Nurullah, ya. Ya. Nur Muhammad adalah Nur Allah atau Nurullah, cahaya ingkang Pinuji. pinuji. Maka itulah menjadi sumber penciptaan seluruh Makhluk. alam semesta beserta Isinya. isi-isinya, kayak gitu, termasuk adanya jadinya bumi, jadinya air, jadinya angin, jadinya semua-muanya. Maka yang menjadi sumber penciptaannya dari situ. Nah, di situ termasuk apa? Yang nantinya akan sampai juga kepada contoh yang kita teladani, yaitu sampai kepada Nabi kita Nabi Muhammad. Itu semuanya berasal dari Nur Muhammad juga Pak. Dari Nur Muhammad. Jadi Nabi Adam juga dari Nur Muhammad. Iya. Ya. Terus Muhammad bin Abdullah juga dari Nur Muhammad. Itu sama-sama dari Nur Muhammad. Dan di sini yang kadang-kadang masih suka pemahaman ya, masih suka rancu di kalangan ahli syariat dengan ahli makrifat. Di situ kadang-kadang masih suka terjadi gesekan. Itu ya kembali kepada mereka masing-masing mana yang dia yakini, begitu. Tapi Muhammad di situ adalah Muhammad Nur Muhammad, yang memang pada akhirnya dia juga mencari yang tepat adalah kepada sosok Muhammad bin Abdullah yang menjadi Rasul juga sebagai cahaya di muka bumi ini, gitu. Maka dialah makhluk yang paling sempurna di situ. Maka untuk bisa memahami kayak gitu. Jadi kalau sudah mampu memahami rahasianya, jadi nanti dari orang berzikir pun nggak bisa zikir hanya la ilaha illallah, tidak mungkin selesai Pak. Bisa selesai kalau sudah menemukan la ilaha illallah Muhammadah Rasulullah. Termasuk Nabi Adam juga melihat di situ ada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi ada Muhammad di situ yang sangat luar biasa, yang menjadi pedoman bahwa untuk senantiasa berdoa kepada Allah itu melalui Muhammad, karena kita makhluk sebagai umatnya Nabi Muhammad, maka kita yang meyakini betul kepada Nabi Muhammad sebagai suri toladan, sebagai contoh yang harus kita teladani. Nah dari situ kemudian juga nanti membahas akan syahadatnya yang sebenar-benarnya kayak apa, sholatnya yang sebenar-benarnya kayak apa, kayak gitu. Terus nanti sampai kepada sabar dan syukurnya itu Pak. Tapi dari situ, jadi ini la ilaha illallah harus sampai kepada Muhammad Rasulullah, gitu. Jadi maka Muhammad itu bisa dikatakan sebagai wujud majazi, ya wujudnya manusia. Iya. Tapi sisi dalamnya, Rasulullah. hakikatnya adalah Allah, adalah Nur Muhammad. Dan Nur Muhammad itu adalah Nurullah. Maka pada hakikatnya itu. Maka sebagai simbol dialah makhluk yang paling sempurna. Maka asyhadu alla ilaha illallah juga wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Lah itu sebagai gambaran bahwa secara jasad Nabi Muhammad juga diciptakan fisiknya ya Pak, sifatnya. Ada anasir unsur tanahnya enggak Pak? Iya, betul. Lah anginnya ada, apinya ada, airnya ada. Sama. Dari fisik. Lah dari kita sendiri sebagai makhluk yang bukan Nabi Muhammad ya, sama enggak fisiknya, unsurnya, anasirnya? Sama kan? Lah terus juga dari sisi dalamnya Pak. Lah bumi, air, tanah, api itu juga asal usulnya dari Nur Muhammad ya Pak. Iya.
Nah, juga ada sisi batinnya, Pak. Sisi batinnya manusia, yaitu yang disebut dengan mudah. Ada nur, rasa, roh, nafsu, budi. Itu juga datangnya dari siapa, Pak? Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad dengan Nur Muhammad juga dari sisi dohir dan sisi batin. Lahirnya adalah jasad ini, batinnya adalah ruhnya itu. Iya. Nah, maka sesungguhnya adalah yang ada hanyalah Nur Muhammad. Nur Muhammad. Iya. Gitu. Sesungguhnya yang ada adalah dia, gitu. Maka menjadi rahasia ini, menjadi rahasia. Maka man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kalau kamu mengetahui hakikat dirimu, ya kamu mengenal akan dia. Tuhan. Iya. Nah, gitulah. Kalau udah kayak gitu, kamu paham, kita paham apa enggak? Kalau kita sesungguhnya adalah adanya karena diadakan. Iya. Tapi pada sejatinya tidak ada. Aliasnya Goib. fana. Fana, Pak. Yang dohir dia. Fana, ya. Fana. Kalau udah fana, harusnya bisa sabar, Pak. Kesadarannya ke situ. Iya. Kalau udah fana, harusnya bisa sabar. Karena la ilaha illallah ketemu akhirnya menjadi Muhammad Rasulullah baru sempurna. Gitu kan? Iya. Nah, maka itulah dia menzahir atau biasa disebut dengan bertajali. Dia menajalikan seperti itu. Akhirnya wujudnya seperti itu. Maka kita bisa menemukan pada yang lain-lainnya. Maka semua yang bernama bisa menjadi namanya dan semua yang berwujud bisa menjadi wujudnya. Karena semuanya adalah diwujudkan sebagai manifestasi atau dia bertajali. Dia menzahir dengan seperti itulah. Makanya kalau fana kadang hanya zikir mencapai kefanaan, ya kan? Iya. Lah tapi dalam kehidupan ini kita harus fana. Lah kalau kita sudah fana, maka gini. La haula wala quwata. Ya kan? Iya. Itu diri kita harusnya fana. La haula wala quwata. Tidak punya daya, tidak punya kemampuan, tidak punya daya di situ, kekuatan apa-apa. Tapi kuwata ila bila. Dikuatkan Allah. Ya, kekuatan itu datangnya dari Allah. Kayak gitulah dari situ. Kalau orang sudah menyadari ke situ betul-betul, ya dia jelas akan sabar, Pak. Akan sabar karena semuanya berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka kita harus senantiasa mengingat kepada Allah. Maka setelah gini, setelah memahami dengan wala nabluwanakum bisyai'i minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wasyamarat. Gitu. Wa naqsim minal amwali wal anfusi wasyamarati wa basiri sabirin. Nah, setelah kita tahu bahwa dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan kemudian dikabarkan dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Itu akhirnya kita bisa bersabar. Dengan apa? La haula wala quwata. Kemudian wala quwata itu illa billah. Kekuatan datangnya dari Allah. Makanya harus bisa bersabar. Sekalipun menghadapi dengan gini. Alladzina idza asabatahum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ingat bahwa orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sabar kan, akhirnya kembalikan kepada Allah lagi. Wa mayulaqoha itu. Nah, kalau bisa seperti itu baru ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan. Itu dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Kalau belum ya belum mendapatkan petunjuk. Lah kalau sudah mendapatkan petunjuk kayak gitu, maka kita tinggal bagaimana? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib
Ujibu da'watad da'i idza da'an wal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarasudun. Udah mengetahui semuanya sih. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Itulah orang-orang yang dekat kepada Allah, Pak. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Jadi, karena sudah mampu mengembalikan semuanya dengan kabar gembira itu, kita kembalikan semuanya. Ya itu sudah dekat dengan Allah. Ada syarat memenuhi. Iya di situ. Lah, makanya di dalam Yasin itu wa anibuduni hadza siratal mustaqim. Jadi kalau orang sudah mampu mengabdikan diri kepada Allah, hadza itulah petunjuk. Hadza. Di jalan yang benar, Pak. Kalau belum di jalan yang benar, masih mengikuti setan. Maka ingat bahwa wala tatabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Nah, setan itu musuh-musuh yang nyata. Jadi kita harus mampu mengatasi itu semuanya dengan kesabaran. Itulah kehebatannya sabar. Gitu. Jadi setelah memahami bahwa kalau kita la haula wala quwata, wong la haula wala quwata kan lemes ya, Pak. Ya mesti sabar, Pak. Lemes kok jengkel kepriye lemes jengkel ora tayeng, Pak. Wis la haula wala quwata. Yang perlu dibangkitkan kan upaya-upaya apa dalam menggapai sabar. Kan seperti tadi kan puasa itu kan dalam rangka pengendalian sabar maksudnya kan gitu. Yang pada endingnya sih memang harus fana. Ya. Harus fana. Iya. Sehingga kalau trik-trik ya kita tidak bisa hanya mengambil satu. Iya. Semuanya harus terkait. Betul. Nanti baru bisa sampai kepada sabar. Kayaknya kayak gitu. gunung es, iya. Ya Kan gitulah. ada yang sering ayat kita baca wa ma yulaqqaha kan. Wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu haddin adim. Beruntungan. Mbak Iya. sepatu. Kemuliaan itu hanya diberikan kepada orang-orang yang sabar, dan itu adalah keberuntungan yang amat besar bagi orang-orang yang sabar. Iya. Diiming-iming kayak gue maksudnya loh, Oke. diiming-imingi loh. Sampai di situ lah ya. Ya, iya. Sampai situ dulu. Oke. Ini cukup segitu dulu ya. Nggih. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.